Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kembali materi kita yang minggu kemarin ya, yaitu materi tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah, namun sebelum materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pertemuan kita kali ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah anak-anak, kita langsung saja mulai. Kemarin kita membahas tentang Nabi Musa ketika bayi ya. Nah, kemarin pun kita membahas ketika itu Nabi Musa dihanyutkan ya di sungai Nil, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas yaitu ketika Nabi Musa sudah mulai tumbuh dewasa. Nah, jadi Nabi Musa adalah sosok pemuda yang gagah, berani, dan disegani. Fir'aun dan istrinya Siti Asia sangat mencintainya. Mereka sudah menganggap Musa sebagai anaknya sendiri. Di suatu hari, Musa berjalan-jalan keluar dari istana. Tampak olehnya dua orang yang sedang berkelahi, yang satu dari suku Kipti dan satu lagi dari Bani Israel. Biasanya, orang Bani Israel selalu mengalah. Melihat penganiayaan tersebut, Musa langsung menghampirinya dan memukul orang dari suku Kipti sekali pukulan. Ketika itu, orang itu pun meninggal dunia. Musa menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berniat membunuhnya, namun pukulannya begitu kuat, dan Musa pun takut kabar peristiwa ini sampai ke telinga Raja Fir'aun. Tidak lama dari peristiwa pembunuhan tersebut, terjadi lagi perkelahian antara orang dari suku Kipti dan Bani Israel. Orang Bani Israel itu ternyata masih orang yang sama. Musa hendak memarahinya, namun orang itu mengira bahwa Musa hendak membunuhnya. Dia pun berteriak menyebut-nyebut peristiwa perkelahian terdahulu. Tentara kerajaan akhirnya tahu pembunuhan orang suku Kipti ialah Musa. Jadi yang membunuh suku Kipti itu ya, orang dari suku Kipti itu ialah Musa. Lalu mereka melaporkan kepada Raja Fir'aun. Sang raja lalu memerintahkan tentaranya untuk menangkap Musa. Musa pun ketakutan. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa bertemu dengan seseorang yang bernama Hizki. Dia menyarankan agar Musa meninggalkan Mesir. Musa pun menjauh dari Mesir selama 8 hari 8 malam. Musa terus berjalan kaki. Sepanjang itu pula dia selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa memohon ampun dan meminta petunjuknya. Akhirnya Musa pun tiba di Madian. Perjalanan yang jauh membuat Musa lelah. Ditemuinya pohon kurma yang rindang. Dia pun duduk beristirahat di sana. Tak lama kemudian Musa melihat para pengembala kambing. Mereka berebut mengambil air untuk kambing peliharaannya. Tampak olehnya dua gadis yang mencari sisa-sisa air di pinggir. Mereka tidak sanggup berdesak-desakan seperti pengembala laki-laki. Musa merasa iba, lalu menghampiri keduanya. "Mengapa kalian tidak ikut berebut mengambil air?" tanya Musa dengan sopan. "Aku sudah mencoba, tetapi aku tidak sanggup berdesakan dengan mereka," jawab salah seorang gadis. "Baiklah, kalau begitu aku akan membantu kalian," kata Musa. Musa segera mengambil tali kekang ternak kedua gadis itu. Lalu Musa yang bertubuh besar dan kekar itu turut berdesak-desakan dengan yang lainnya. Sekali terobos, Musa berhasil mengambil kambing ke samping telaga. Kambing-kambing yang Musa bawa bisa minum sepuasnya. Tak lama kedua gadis menerima kembali kambing-kambingnya. Setelah menyampaikan terima kasih, keduanya beranjak pulang. Musa pun kembali ke bawah pohon kurma. Kedua gadis pulang dengan senang hati. Kambing mereka kenyang. Mereka menaruh rasa simpatik terhadap Musa. Setibanya di rumah, mereka menceritakan pengalamannya kepada ayahnya. Rupanya sang ayah itu ternyata adalah seorang nabi.
ya, yaitu Nabi Syuaib. Mendengar kisah tersebut, Nabi Syuaib menyuruh anaknya untuk kembali lagi. Dia ingin sekali bertemu dengan sosok pemuda baik yang sudah menolong putrinya. Tiba di tempat Nabi Musa, mereka langsung menghampiri. "Mengapa kalian datang kemari?" tanya Musa kaget. "Ayah berharap Tuan sudi datang ke rumah," jawab si gadis malu-malu. "Baiklah," jawab Musa gembira. Nabi Syuaib menyambut Musa dengan ramah. Keduanya saling memperkenalkan diri. Tak lupa Nabi Syuaib memperkenalkan pula kedua putrinya. Musa berbincang dengan Nabi Syuaib. Keberadaan Mesir yang dipimpin oleh Raja Fir'aun diceritakan pula oleh Musa. Lantas Nabi Syuaib pun tertarik dengan cerita Musa. Akhirnya Musa diminta tinggal di rumahnya. Musa sangat senang. Dia menerima tawaran itu. "Jika engkau mau tinggal bersama kami, tolong lindungilah kedua anak kami. Ikutlah bersama mereka mengembalakan kambing," pinta Nabi Syuaib. "Dengan senang hati Tuan," jawab Musa. Sejak itulah Nabi Musa tinggal bersama keluarga Nabi Syuaib. Di negeri Madian, Musa merasa aman. Setiap hari dia sibuk mengembalakan kambing. Musa pun sering belajar bersama Nabi Syuaib. Dari hari ke hari, Nabi Syuaib menilai kepribadian Musa. Beliau pun tertarik untuk menjodohkan Musa dengan salah seorang putrinya. Suatu hari Nabi Syuaib berkata, "Wahai Musa, bagaimana jika engkau kujodohkan dengan salah seorang putriku?" "Jika memang Tuhan menghendaki, aku tidak bisa menolak," jawab Musa. "Tetapi ada syaratnya, wahai Musa." "Syarat apakah itu?" "Sebagai mas kawinnya, engkau harus bekerja kepadaku selama 8 tahun. Syukur-syukur kalau engkau genapkan hingga 10 tahun. Jika itu syarat yang Tuhan berikan, insya Allah aku menyanggupinya." Mendengar jawaban Musa, Nabi Syuaib merasa lega. Akhirnya Musa dinikahkan dengan Sufairah. Mereka hidup berbahagia. Musa mengembalakan kambing, bercocok tanam, dan berdagang. Nah, waktu pun terus berlalu. Sudah 8 tahun lamanya Musa bekerja kepada Nabi Syuaib. Musa menambahkan 2 tahun lagi supaya genap 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun lalu, "Ayah, sudah 10 tahun kami berumah tangga dan bekerja untuk keluarga. Sekarang izinkan kami pergi ke Mesir," pinta Musa. "Jika itu kehendak kalian, aku tak bisa mencegah. Semoga di Mesir kalian menemukan kebahagiaan dan meningkatkan keimanan. Aku hanya bisa berdoa. Semoga perjalananmu selamat," ucap Nabi Syuaib sambil berkaca-kaca. Berangkatlah Musa beserta istrinya menuju Mesir dengan berjalan kaki dan bekal yang secukupnya. Saat itu Sufairah sedang hamil besar. Setiap kali istrinya lelah, Musa menghentikan perjalanan. Suatu ketika mereka kemalaman di tengah gurun yang sepi. Angin gurun begitu kencang. Mereka pun beristirahat. Musa dan istrinya kedinginan. Tiba-tiba Musa melihat cahaya dari kejauhan. Pikirnya itu cahaya api yang dibawa oleh musafir. Musa berbisik kepada istrinya. Dia akan mendatangi cahaya itu, berharap mendapatkan api untuk menghangatkan mereka. Musa pun bergegas menghampiri sumber cahaya. Ternyata benar, cahaya itu berasal dari api yang meliuk-liuk diterpa angin. Anehnya, api itu tidak padam, padahal angin bertiup sangat kencang. Musa pun terus berjalan. Tatkala sudah dekat, Musa berhenti. Rupanya, api itu bukan obor musafir seperti dugaannya. Api melekat pada batang pohon kurma yang besar. Api terus menyala, namun pohon kurma itu tidak terbakar. Musa terus mendekat. Dia benar-benar ragu saat itu. Hatinya berdebar. Tiba-tiba terdengar suara, "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Dikutip dari Quran Surat Al-Qasas ayat 30. Dalam ayat lain, "Hai Musa, sesungguhnya aku ini Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Quran Surat Toha ayat 12-14. Lembah tua berada di Bukit Tursina. Disitulah Musa pertama kali mendengar suara yang
tak lain ialah firman Allah, wahyu pertama yang diterima Nabi Musa. Allah telah memilihnya sebagai nabi dan rasul. Kemudian Nabi Musa berdialog dengan Allah secara langsung. Allah bertanya, "Apa yang ada di tanganmu wahai Musa?" "Ini tongkatku, aku bertumpu padanya. Aku pun menggugurkan dedaunan untuk kambingku. Aku juga menggunakannya untuk keperluan lain." Allah memerintahkan Nabi Musa agar melemparkan tongkat itu. Tiba-tiba tongkat berubah menjadi ular besar dan merayap cepat. Musa lari ketakutan. "Peganglah ular itu dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya seperti semula." Lalu Nabi Musa mengambilnya, ular pun berubah kembali menjadi tongkat. Satu pendapat menyebutkan tongkat itu didapatkan dari malaikat Jibril saat Nabi Musa berteduh di bawah pohon kurma. Sejak saat itu Nabi Musa selalu membawa tongkat tersebut kemanapun dia pergi. Allah memberikan mukjizat berubahnya tongkat menjadi ular kepada Nabi Musa untuk melawan Raja Fir'aun. Allah juga memberikan mukjizat lain di malam itu. Nabi Musa diperintahkan memasukkan telapak tangan ke ketiaknya. Ketika dikeluarkan, telapak tangan itu memancarkan cahaya putih. Nabi Musa lalu kembali kepada istrinya. Mereka pun meneruskan perjalanan. Kisah Nabi Musa ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Qasas. Nah ya, itu adalah cerita tentang Nabi Musa ketika mendapatkan wahyu ya, atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Musa ini barulah setelah saat itu diangkat menjadi nabi dan rasul ya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya insyaallah kita akan bahas kembali di pertemuan selanjutnya ya. Nah, semoga kalian dapat memahaminya. Oke, silahkan sekarang ini tugas untuk kalian. Nah, perhatikan. Nah, apabila kalian melihatnya di HP silahkan di screenshot. Kalau yang lihatnya di laptop atau di komputer silahkan di skip dulu lalu tuliskan ya. Nah, ini ada tugasnya, silahkan untuk dikerjakan ya. Dan jangan lupa ketika setelah beres dikerjakan kalian kirim kembali ke Bapak ya hasilnya. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Kita akhiri dalam bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.